This game is absolutely flying by. Defender with the ball in. Free header! Again! Lightning strikes twice. It happened in the semi and it's happened in the final. This time, Alfendra with the ball in. Akhirnya, dahaga 32 tahun mendali emas SEA Games tuntas dengan elegan. Sebagai pecinta tim nasional Indonesia yang sudah menanti-nantikan medali emas, dengan medali emas terakhir dimenangkan pada SEA Games 1991 silam, terus terang saya merasa sangat terharu sekaligus bangga menyaksikan anak-anak muda Indonesia pada Selasa malam 16 Mei 2023 berhasil meraih medali emas SEA Games Kamboja 2023. Dahaga selama 32 tahun tidak hanya terpuaskan, tetapi sukses untuk diakhiri dengan cara yang elegan usai Garuda Muda membackup Thailand, sang raja sepak bola Asia Tenggara, dengan skor meyakinkan yakni 5-2. Sungguh perjuangan punggawa Garuda Muda tadi malam patut untuk diapresiasi, karena selama 120 menit mereka berjuang keras, tak hanya untuk mencetak gol, tapi juga menahan gempuran para pemain Thailand supaya gawang Hernando Ari tidak kebobolan dan memupuskan harapan untuk meraih medali emas. Namun, meski begitu, saya mencermati bahwa di balik kemenangan sensasional timnas Indonesia U22 tadi malam, paling tidak ada 5 hal yang bisa kita cermati dari fakta-fakta selama laga puncak tadi malam. Pertama, sekali lagi kita harus bicara soal penantian 32 tahun yang resmi berakhir pada Selasa 16 Mei 2023. Kalau kita ingat kembali sejak SEA Games 1991, berarti kita sudah melewati tidaknya 15 edisi SEA Games sudah berlangsung sejak 1993 sampai 2021. Belum akhirnya tadi malam kita bisa memenangkan kembali medali emas untuk cabang olahraga yang sangat prestisius itu. Kedua, momen yang membuat kemenangan Indonesia semakin istimewa adalah karena lawan yang kita kalahkan pada semifinal dan laga puncak adalah dua jagoan Asia Tenggara yang belakangan bisa dibilang menguasai sepak bola di kawasan ASEAN. Vietnam kita tumbangkan pada laga semifinal dengan skor 3-2, diikuti gebukan atas Thailand, sang raja Asia Tenggara yang kita bikin malu. Kita skor telak tadi malam. Ketiga, faktor mental dan penguasaan diri para pemain timnas Indonesia. Ujian rasanya pantas diberikan untuk seluruh pelatihan dan ofisial yang membantu meredakan emosi para pemain, sekaligus menolong agar para pemain menjaga fokus dan mentalitas sepanjang permainan. Juga mencegah emosi terlepas lagi usai insiden perkelahian yang sempat terjadi pada laga puncak tadi malam. Keempat, kokohnya pertahanan menjadi kunci kemenangan timnas Indonesia. Meski semalam sempat lengah pada detik-detik akhir babak kedua, sehingga Thailand bisa menyamakan skor, namun ketangguhan lini belakang dibuktikan dengan timnas yang tak terkalahkan sepanjang turnamen sejak fase grup sampai juara. Kelima, tentu saja aksi selebrasi terlalu awal yang dilakukan para pelatih, ofisial, dan sebagian pemain pada injury time babak kedua. Untung saja kita tetap menang. Kalau sampai gagal, mungkin memek perayaan terlalu dini sudah bermunculan mulai pagi ini. Masa iya nggak bisa membedakan isyarat pertandingan selesai? Ya nggak cuma ditentukan oleh bunyi peluit, tapi pada isyarat tangan wasit. Saya agak soroti poin terakhir, karena bagi saya selebrasi itu agak memalukan. I am sorry to say that, karena faktanya begitu. Seandainya saja selebrasi itu bisa ditahan barang 20-30 detik, mungkin fokus pemain masih terjaga dan final tidak usah ditambah perpanjangan waktu. Namun bagaimanapun, kita semua lega karena timnas Indonesia akhirnya tetap mampu menang. Bahkan bisa dibilang sukses bikin malu Thailand yang sebelumnya terlihat memandang sebelah mata Indonesia. Akhirnya, mungkin ini sekedar joke. Kita bersyukur karena momen emas SEA Games ini terjadi pada era Jokowi
yang bisa menjadi kenangan bahwa pada rezim Jokowi medali emas sukses dibawa pulang setelah 32 tahun. Kok mirip durasi berkuasanya ex mertua Pak Prabowo ya? Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari show.com, ditulis oleh Widodo SP. Bagaimana menurut Anda?